Kalau video ini bikin kamu senyum atau dapat sesuatu yang baru, tinggalin jejak kecil dengan klik like. Biarkan jempolmu jadi doa biar aku semangat terus berkarya. Jangan lupa subscribe, karena perjalanan ini lebih indah kalau kita jalan bareng. Dan kalau menurutmu cerita ini pantas dibagi, share ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga butuh cahaya kecil dari video ini. Duduk santai aja, nikmati setiap detiknya. Semoga videonya jadi teman hangat buat harimu. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Dia tinggal bersama adiknya yang sedang sakit di sebuah rumah bambu sederhana. Arka dikenal sebagai pemuda yang rajin dan memiliki hati yang lembut. Arka duduk di samping adiknya yang terbaring lemah di ranjang bambu. Wajahnya penuh kasih meski diderita penyakit. Arka tahu waktu adiknya tidak banyak jika tidak mendapatkan obat langka dari hutan terlarang. Di belakangnya, warga desa memperingatkan bahaya memasuki hutan, namun tekadnya sudah bulat. Di depan gerbang hutan, Arka berdiri dengan obor menyala, menembus kabut yang melayang ringan di udara. Pohon raksasa menjulang, seolah menjadi penjaga keheningan hutan. Dengan satu tarikan napas dalam, ia melangkah memasuki tempat yang penuh misteri. Di tengah hutan gelap dengan dedaunan yang menjulang tinggi, Arka melangkah hati-hati. Obor di tangannya bergetar, memancarkan cahaya temaram yang memantul di kabut tipis yang menyelimuti sekelilingnya. Tiba di tengah hutan, suara geraman dalam kegelapan membuatnya terhenti. Seekor serigala hitam bermata merah menyerangnya. Arka cepat berpikir, menyalakan ranting kayu dengan obornya dan mengusir makhluk buas itu. Napasnya terengah, tapi ia selamat. Suara raungan keras mendadak memecah kesunyian, kabut bergetar seakan hidup dan dari balik pepohonan, seekor serigala hitam muncul. Matanya merah menyala, tubuh besar dan berbulu gelap, gigi-giginya yang tajam menyeringai buas tepat ke arah Arka. Serigala itu bergerak cepat dan agresif. Arka tertegun, matanya membelalak kaget dan takut. Satu lompatan cepat, dan serigala itu menyerang. Arka menghindar dengan sigap, namun kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Obornya hampir padam. Panik dan penuh keringat, ia hanya punya waktu sejenak untuk berpikir. Dengan cepat Arka bangkit. Ia menyalakan obor lebih terang seraya mengayunkannya di depan serigala. Cahaya api menari di mata merah serigala, sementara keheningan perlahan menyelimuti keduanya. Serigala itu mengitari dengan geraman rendah yang menebar ketakutan. Namun tidak lama. Serigala kembali menyerang, kali ini lebih sengit. Arka menangkis dengan obornya. Sentuhan api memercik dan sedikit mengenai bulu serigala, menimbulkan bau terbakar singkat. Dalam gerakan yang dramatis dan lambat, tampak serigala sedikit mundur. Serigala meringis kesakitan, sementara Arka berusaha keras mengatasi rasa takutnya. Dalam kilatan cepat ingatan, wajah adiknya yang sakit terlintas di pikirannya. Tekad baru tumbuh dalam dirinya. Dengan langkah mundur, Arka tiba di akar pohon besar, terpojok dan hampir pasrah. Dengan teriakan keras, ia menancapkan pisau ke tanah, memantulkan cahaya obor. Serigala terhenti. Pandangan matanya berubah, ketakutan untuk sesaat. Dengan lolongan melengking, serigala itu berputar dan menghilang kembali ke gelapnya hutan. Arka berdiri terengah-engah, memegang erat obornya yang gemetar di tangan. Campuran rasa takut dan lega terpancar di wajahnya. Ia terdiam, hanya suara napas yang terdengar. Kamera perlahan menjauh, menunjukkan Arka berdiri di tengah hutan, sendirian tapi selamat setelah pertarungan sengit itu. Saat melanjutkan langkah, ia terjebak dalam ilusi hutan, melihat bayangan masa lalu. Ayahnya yang hilang muncul dalam kabut, membuat Arka nyaris menyerah. Tapi, ingatan tentang kasih sayang kepada adiknya memberi kekuatan baru, membuatnya terus melaju. Di tempat terdalam, sosok besar berjubah hitam muncul. Penjaga hutan dengan cahaya biru samar dari jubahnya menatap Arka menilai keberaniannya. Dihantam oleh pertanyaan mendalam dan ujian mental, Arka melampaui ketakutan terberatnya. Akhirnya, ia sampai di sebuah ruang rahasia
altar batu kuno bercahaya biru. Simbol-simbol kuno menyala di sekitarnya. Arka pun tersadar mengenai darah penjaga hutan yang mengalir dalam dirinya, sebuah garis keturunan yang terpanggil. Di tengah altar, tanaman obat itu terbuka seperti memberi izin. Namun, ia tahu harus menaklukkan bayangan ketakutannya sendiri untuk mendapatkan benda itu. Dengan mantap, Arka mengulurkan tangan dan berhasil. Kembali ke desa, Arka memberi adiknya obat yang didapatnya. Sang adik sembuh, senyum lembut menghiasi wajahnya. Arka menyadari bukan hanya menyelamatkan adiknya, tetapi juga mendapati takdir sebagai pelindung baru hutan tersebut. Kini, ia berjalan di antara dua dunia, mewarisi tugas yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Petualangan baru di hadapannya sebagai sang penjaga hutan terlarang. Di balik hutan gelap terbentang, ada rahasia yang menantang. Api menyala, angin berbisik, langkah kecil menuju takdir besar. Semua jalan lurus terbuka, ada luka, ada cahaya. Di setiap kisah yang penuh warna, tersimpan arti tentang jiwa. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah dan tawa. Dongeng ini milik kita, cerita yang abadi selamanya. Naga terbang di langit merah, pahlawan kecil tak kenal lelah. Cinta dan mimpi jadi senjata, menembus gelap meraih cahaya. Semua jalan lurus terbuka, ada luka, ada cahaya. Di setiap kisah yang penuh warna, tersimpan arti tentang jiwa. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Indah kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah dan tawa. Dongeng ini milik kita, cerita yang abadi selamanya. Naga terbang di langit merah, pahlawan kecil tak kenal lelah. Cinta dan mimpi jadi senjata, menembus gelap meraih cahaya. Setiap rintangan mengajarkan arti tentang berani, tentang setia. Di balik dongeng yang kita jalani, ada makna kehidupan nyata. Ini dongeng tentang hidup, seru menegangkan namun indah. Kita jatuh, kita bangkit, menulis takdir dengan darah.